Halo Cancer, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Februari 2021, begitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia sejauh ini, perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada sarannya terkait bagaimana caranya agar hubungan kalian kedepannya bisa berkembang dan lebih baik lagi, lebih stabil lagi begitu ya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Lalu ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Cancer ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan ulang tahun, pertama kali PDKT kalau kalian masih ingat gitu ya. Pernikahan kalau sudah menikah, tanggal atau bulan jadian kalau sudah jadian, rencana pernikahan kalau sudah ada rencananya gitu ya, dan lain-lain. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Jangan lupa ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke. Cancer, kita mulai. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui untuk waktu belakangan sampai sekarang ini bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? Satu kartu saja. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Ten of Pentacles. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. Oke. Oke, terima kasih. So, terima kasih. Gimana sih Cancer hubungan kamu dengan doi kamu, hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Aku melihat kalian sedang berada di titik dimana kalian berusaha. Kalian berusaha untuk tenang, kalian berusaha untuk dewasa, kalian berusaha untuk bijak dalam menanggapi hubungan kalian. Berusaha dewasanya dalam artian apa gitu ya. Aku melihat kalian menginginkan hubungan kalian agar bisa berjangka panjang, agar bisa terikat dalam satu komitmen gitu ya. Komitmen dalam artian pacaran atau pertunangan, pernikahan gitu ya. Tapi kalian menginginkan keseriusan. Kalian menginginkan ada komitmen, hubungan yang pasti, bukan hubungan yang main-main. Dan kalian sadar bahwa dalam proses mencapai hubungan yang bisa stabil, yang bisa seserius ini, yang bisa sebaik itu gitu ya, itu akan memakan waktu, tidak bisa cepat, tidak bisa mudah gitu. Dan dalam ketidakbisa mudahan ini, dalam ketidakbisa cepatan ini gitu ya, yang namanya
pergumulan, yang namanya mengungkit permasalahan atau masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya itu masih terjadi bahkan sampai sekarang ini gitu ya. Jadi walaupun kalian menginginkan kestabilan, kesuksesan hubungan kalian, keberhasilan untuk hubungan kalian gitu ya, tapi aku bisa melihat ada masa lalu tertentu gitu ya. Ada masa lalu tertentu, ada permasalahan tertentu dari masa lalu gitu ya. Terlepas dari sudah selesai atau belum selesai, maaf kesenggol. Terlepas dari sudah selesai atau belum selesai permasalahan dari masa lalu ini, tapi masih membekas, masih membekas di pikiran kalian atau salah satu dari kalian, ada yang membekas, ada yang mengungkit dan terbawa sampai sekarang ini. Ketika teringat jadi ada emosi, jadi greget, egonya naik, jadi memberikan batasan terhadap satu sama lain gitu ya. Tapi balik lagi, keinginan untuk hubungan kalian bisa berkembang dan bisa berhasil gitu ya, itu masih sangat besar untuk waktu belakangan sampai sekarang ini. Sehingga walaupun ada pergumulan, ada terungkit masa lalu ini, pada akhirnya kalian masih bertahan, masih berjuang. Hanya saja bagaimana kalian menanggapinya. Kalian menanggapi hubungan dengan bertindak atau berhubungan atau berkomunikasi sewajarnya, seadanya saja. Kalian belakangan sampai sekarang ini tidak intens gitu ya, tidak yang intens banget, tapi ya setidaknya terjaga, setidaknya ada komunikasinya, setidaknya ada hubungannya, tidak yang intens banget gitu ya, enggak yang romantis banget, enggak yang lovey-dovey banget, tapi setidaknya terjaga dulu gitu. Yang penting ada dulu gitu. Ini sebagai bentuk perjuangan kalian, karena walaupun ingin memperjuangkan sampai titik yang jauh lebih baik, tapi karena ada pergumulan nih pada akhirnya, ya udahlah, mau perjuangin tapi ada pergumulan, ya udah kita komunikasi atau hubungan sewajarnya aja dulu. Ini lebih baik daripada lost contact sama sekali gitu ya. Ini yang menjadi hubungan kalian, kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan kamu, para Cancer, sejauh ini terhadap doi kamu gitu ya. Sebentar ya, di shuffle dulu. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui sejauh ini apakah para Cancer, Sun and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing. Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Empress. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. Oke. Oke, terima kasih. So, Cancer. Oke, terima kasih. So, Cancer, gimana sih gimana sih perasaan kamu sejauh ini gitu ya terhadap doi kamu? Apakah masih ada sayang, apakah masih ada cinta, atau bagaimana gitu ya? Yes, kita punya kartu utamanya adalah The Empress, menandakan kamu masih sayang, kamu masih sesayang itu, kamu masih secinta itu, kamu masih senyaman itu, sebahagia itu, kamu melihat dia atau hubungan kalian sebagai salah satu sumber kebahagiaan dan kenyamanan kamu gitu ya. Walau tidak dapat dipungkiri, aku melihat ada kesedihan nih. Dan Five of Cups ini kan kamu lihat nih, ada pria, dia menghadap ke kiri gitu ya. Kiri itu berbicara tentang masa lalu, dan Five of Cups ini berbicara tentang kesedihan. Kesedihan yang bersumber dari apa yang terjadi sebelumnya. Tadi ada Nine of Wands, ada Seven of Swords, pergumulan, hal-hal dari masa lalu yang masih terungkit sampai sekarang ini gitu ya. Possible kamu ada kesedihan-kesedihan tertentu yang masih terbawa sampai sekarang ini, masih masih menjadi kekecewaan gitu ya, masih menjadi kesedihan yang terbawa sampai sekarang ini. Tapi bukan berarti ada kesedihan, bukan berarti ada pergumulan lalu kamu jadi pasif atau kamu jadi menyerah gitu ya. Kamu masih menginginkan kedepannya ada awal baru, ada lembaran baru, ada titik di mana hubungan bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa lebih bertumbuh, bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Cuman kamu merasa dari sekarang ini sampai ketemu titik ini, ketemu titik yang jauh, ketemu titik
awal, titik terang gitu ya. Dan dari titik terang ini sampai titik yang jauh-jauh lebih stabil itu possible masih akan memakan waktu gitu ya. Maka dari itu kamu berusaha untuk membiarkan semuanya berjalan seperti air mengalir gitu ya. Kamu berusaha membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kalau misalnya memang akan butuh waktu, maka kamu akan jalani. Kamu tidak memaksakan untuk semuanya segera membaik sesuai keinginan kamu gitu ya. Kamu membiarkan semuanya berjalan seperti air mengalir sambil memaksimalkan atau sambil memperjuangkan semampu kamu. Sebagaimana kamu merasa bisa memperjuangkan gitu ya. Misalnya, kamu ngerasa per sekarang ini kondisi memungkinkan kamu untuk berlaku 50%. Ya udah, maka kamu akan berlaku 50%. Misalnya sejauh ini kamu ngerasa tepatnya untuk berjarak dulu, tidak menghubungi doi dulu, maka akan kamu lakukan. Misalnya kamu merasa sekarang ini tepatnya melakukan komunikasi yang intens terhadap doi, maka akan kamu lakukan gitu. Apa yang kamu rasa baik untuk kamu lakukan, maka akan kamu lakukan. Ini sebagai bentuk kedewasaan kamu, ini sebagai bentuk kebijakan kamu untuk kalau ada masalah, kalau ada kekecewaan, bukan berarti harus lost contact, bukan berarti harus langsung mudah menyerah gitu ya. Dan aku melihat tadi kan aku udah bilang kalian melakukan apa yang kalian rasa tepat gitu ya. Balik lagi, Seven of Wands dan Six of Pentacles, mereka berada di satu kolom yang sama gitu ya. Artinya aku melihat memang sejauh ini untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, perjuangan semampu kamu ya, yang kamu rasa tepat adalah sewajarnya aja, nggak intens, tapi nggak juga kekurangan, yang penting terjaga dulu gitu. Itu lebih dewasa, itu lebih bijak menurut kamu dibanding lost contact atau tiba-tiba hilang tanpa kabar sama sekali gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan bukakan, sebentar ya, kartunya belum dikeluarin dari boxnya. Untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan dari doi kamu terhadap kamu sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui sejauh ini apakah doinya para Cancer, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Cancer, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Queen of Cups. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. Oke. Oke, terima kasih. So, Cancer, gimana perasaan dari doi kamu terhadap kamu sejauh ini gitu ya? Wait, aku rapikan dulu ya. So, sejauh ini doi masih ada perasaan terhadap kamu, dia masih sayang, dia masih cinta gitu ya, karena kita punya kartu Queen of Cups, langsung keluar Cups. Cups itu lambang atau representasi dari emosi, dari perasaan gitu ya. Dia masih memegang atau mempertahankan perasaan terhadap kamu, walaupun dia tahu dengan dia mempertahankan perasaannya terhadap kamu, dengan dia mempertahankan atau memperjuangkan hubungan dengan kamu, itu sebenarnya jatuhnya gambling untuk dia, karena kamu lihat ada sosok yang ada satu pria ataupun wanita ini ya, dia menginjak bola gitu kan. Kalau kita nggak bisa yang nginjak bola atau kita berdiri di atas bola gitu ya, cepat atau lambat kita akan jatuh gitu. Dalam artian dia ada kesadaran gitu ya, dia ada kesadaran bahwa dengan dia mempertahankan perasaannya, mempertahankan hubungannya dengan kamu, kapanpun dia bisa jatuh, kapanpun dia bisa kecewa gitu. Tapi pada akhirnya karena dia sayang sama kamu,
dia masih bertahan, dia masih mau memperjuangkan, dia masih mau memberikan kepastian hubungan untuk kamu, kejelasan untuk kamu. Cuman terkadang dia jadi jutek gitu ya. Itu kenapa? Kalau misal beberapa saat kalau misal kamu ngerasa dia beberapa saat agak jutek terhadap kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu ngerasa dia beberapa waktu tertentu agak jutek atau agak dingin terhadap kamu, itu dikarenakan dia tidak mau gegabah dalam bertindak. Dia tidak mau gegabah dalam bertindak. Dalam artian tadi aku bilang, dengan dia mempertahankan perasaan atau hubungannya dengan kamu, dia sadar dia bisa jatuh kapan aja. Dia sadar dia bisa kecewa kapan aja. Sehingga untuk meminimalisir kemungkinan kekecewaan ini, untuk meminimalisir kemungkinan rasa sedih atau kecewa yang akan dia rasakan, maka dia sangat berhati-hati dalam setiap tindakannya. Jangan sampai dia gegabah, jangan sampai dia ceroboh lalu dia mengambil langkah yang justru akan disesali. Jangan sampai dia mengambil langkah yang justru akan membuat dia lebih mudah untuk jatuh, lebih mudah untuk kecewa gitu ya. Dan tadi, kamu kan memperlakukan hubungan atau berlaku atau berkomunikasi dengan dia sewajarnya aja gitu kan. Itu somehow membuat menimbulkan kesan kalau dia merasa kamu agak membatasi diri, kalau kamu agak jutek kepada dia, kalau kamu agak renggang kepada dia. Ini membuat dia terkadang agak bimbang, agak emosional, jadi bingung harus bagaimana. Justice dan Page of Cups dua-duanya berbicara tentang ketidakstabilan emosional gitu ya. Tapi baik lagi, karena terlepas dari dia merasa kamu renggang terhadap dia, terlepas dari dia merasa kamu agak jutek kepada dia gitu ya, dan terlepas dari dia yang sadar kalau dengan dia mempertahankan perasaan dan hubungannya dengan kamu, dia bisa kecewa kapan saja, dia bisa jatuh kapan saja, tapi karena dia sesayang itu, dia masih ingin memberikan kepastian ini gitu ya. Sejauh ini dia masih bertahan gitu ya. Oke, Cancer, selanjutnya aku akan bukakan terkait kondisi hubungan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing di bulan Februari 2021. Satu kartu saja. Terima kasih. Oke. Oh. Terima kasih. Oke. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Eight of Swords. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. 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 Terima kasih. Oke. Terima kasih. So, Cancer, gimana hubungan kalian di bulan Februari 2021 gitu ya? Aku melihat hubungan kalian di bulan Februari 2021 jatuhnya akan ada banyak pikiran, ada banyak overthink, ada banyak insecurity gitu ya, yang akan kamu ataupun dia yang akan kalian alami dalam hubungan kalian. Dimana overthinking ini pada akhirnya akan membuat hubungan kalian cenderung stuck gitu ya. Nah, kenapa bisa overthinking? Kenapa bisa stuck gitu ya? Karena hubungan kalian di bulan Februari 2021 akan on and off banget gitu ya. Akan se-on and off itu. Hari ini bahagia banget, besok bermasalah, besoknya membenahi, besoknya bermasalah lagi. Pada akhirnya jatuhnya belum ada konsistensi atau kestabilan pola hubungan di bulan Februari 2021 yang pada akhirnya akan berdampak ke kalian berjarak. King of Swords gitu ya. Tadi ada Queen of Swords, sekarang ada King of Swords. Kapanpun keluar kartu Queen atau King of Swords, ini berbicara tentang jarak, kondisi yang sulit, yang rumit gitu ya. Dimana possible di bulan Februari 2021 hubungan kamu dengan dia akan stuck gitu ya, akan renggang gitu ya. Balik lagi renggang karena kepikiran karena on and off, yang saking
on and off-nya ini, saking tidak stabilnya, saking jenuhnya gitu ya. Yang pada akhirnya berenggang gitu ya. Karena kenapa renggang? Baik lagi karena pada akhirnya on and off ini berdampak ke kayak mau ngapa-ngapain pun jadi males, mau ngapa-ngapain pun jadi kalau ntar ngelakuin ini ntar salah lagi, kalau ngelakuin itu ntar begitu lagi. Pada akhirnya kalau mau ngapa-ngapain tuh jadi mikir banget, jadi nggak all out, jadi tidak totalitas dalam berhubungan gitu ya. Ketika renggang, kalian sebenarnya melakukan apa sih? Ketika renggang, kalian akan banyak evaluasi, banyak mempertimbangkan. Oke, ini on and off gitu ya. Kenapa on and off terus sih? Kalau on and off terus harus bagaimana? Harus gimana gitu ya. Nah, ada kalanya, terkadang yang awalnya kalian mempertimbangkan untuk mencari solusi gitu ya, agar kedepannya bisa lebih stabil lagi. Tapi ada kalanya terkadang, saking dipikirinnya, saking dipertimbangkannya, awalnya pertimbangan atau pemikiran yang bertujuan untuk mencari solusi pada akhirnya jadi overthinking. Akhirnya jadi pertimbangan secara berlebih yang nantinya berdampak jadi stuck lagi. Udah stuck makin stuck gitu. Karena overthinking atau over pertimbangan, over analyzing begitu ya. Itu untuk hubungan kalian di bulan Februari 2021. Sekarang aku akan bukakan terkait saran gitu ya. Saran untuk kalian agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan sebagai saran untuk para Cancer, Sun, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaannya dengan doinya masing-masing. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Ini aku akan shuffle di belakang kamera ya, karena ini kartu oracle-nya agak besar gitu ya. Jadi takut nyenggol kamera. Sebentar ya. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan sebagai saran untuk para Cancer, Sun, and Rising dalam menjalani hubungan percintaannya dengan doinya masing-masing. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. Oke. Oke, terima kasih. So, Cancer. Saran pertama kita punya 3 kartu, kita punya Celebration, kita punya Go Outside, dan kita punya Flourish gitu ya. Aku akan bahas satu persatu. Ini kenapa agak miring ya. Oke, no problem. So, di bulan Februari 2021 dan atau bahkan untuk kedepannya gitu ya, ini kan saran gitu ya. Saran mah, kalau saran kan harus adalah something yang baik gitu. Nah, something yang baik dipertahankan sampai ke depannya gitu ya. Yang pertama, celebration gitu ya. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. Dalam artian gini, pertama, ketika hubungan kalian sedang berada di titik yang kurang baik, tolong dipercaya sesegera yang memungkinkan kondisi akan membaik selagi diperjuangkan. Nah, jadikan ini sebagai motivasi kalau hubungan lagi stuck, hubungan lagi struggle, tapi cepat atau lambat akan membaik selagi diperjuangkan. Nah, ini dijadikan motivasi agar kamu atau agar kalian tidak menyerah ketika dihadapkan dengan permasalahan gitu ya. Dan juga celebration dan go outside ini agak berkorelasi karena ada kata go out dan kita punya go outside. Dalam artian kalau kalian udah jarang jalan bareng gitu ya, atau kalau misalkan udah jarang udah jarang jalan bareng, udah jarang untuk punya kebersamaan romantis berdua gitu ya. Nah, itu kalian bisa coba pertimbangkan, cuma tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dunia lagi hadapi sekarang ini gitu ya. Apabila memungkinkan, maka jalani gitu. Maka namanya apabila memungkinkan, jalan berdua keluar, romantis, dinner gitu ya. Kayak
berdansa gitu ya. Misalnya kamu ataupun dia sewa sewa satu venue tersendiri misalnya gitu ya, lalu untuk dance berdua, dansa berdua, romantis, makan malam, tapi intinya jalan-jalan gitu ya. Baik lagi jalan-jalan apabila memungkinkan gitu ya, apabila situasi dan kondisi memungkinkan gitu. Karena aku melihat beberapa dari kalian sepertinya udah jarang banget nih yang ketemu, jarang banget yang apa nama yang ketemu langsung, jarang yang jalan-jalan, jarang yang ada kebersamaan secara langsung gitu ya, terlepas dari apapun faktor penyebabnya. Tapi aku ngelihat kebanyakan dari kamu itu nggak LDR, memungkinkan kok untuk bertemu, cuma tinggal diupayakan aja apakah mau atau tidak. Nah, coba dipertimbangkan untuk bertemu gitu ya. Ketika bertemu, kalian bisa lebih lebih fun, lebih enjoy gitu, lebih appreciate every moment gitu ya. Oke. Yang terakhir, flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. Dalam artian, flourish, kartu flourish ini berbicara tentang belajar dari pengalaman gitu ya. Baik lagi, tadi terutama dari kamu, dari sisi kamu, ada hal-hal tertentu gitu ya, ada hal-hal tertentu yang bersumber dari masa lalu yang masih jadi pergumulan, masih terungkit gitu ya, masih menjadi kekecewaan. Tolong jadikan ini sebagai pembelajaran dibanding terus berlarut di dalamnya. Kita boleh kecewa, tapi kita harus kecewa, tapi jangan berlarut di dalamnya. Selalu ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Nah, petik pembelajarannya agar sekarang ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Dari pembelajaran ini kita memperbaiki diri, kita mengembangkan diri kita belajar agar kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selalu ada hikmahnya, pembelajarannya dari hal-hal yang buruk sekalipun, hal-hal negatif sekalipun, gitu ya. Oke. Sekarang informasi tambahannya, aku ulangi. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Cancer, ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan jadian, ulang tahun, em, pertama kali PDKT kalau kalian masih ingat gitu ya. Pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, apapun itu, tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Apabila dari informasi-informasi ini tidak ada informasi terkait kalian sama sekali, tidak apa-apa, jangan khawatir, balik lagi, ini adalah general reading, ambil informasi-informasi yang resonate gitu ya. Aku mulai ya. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan percintaannya para Cancer sama on rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan percintaannya para Cancer sama on rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi-informasi tambahan. Terima kasih. Oke. Ini ada yang jump out agak jauh, sebentar ya, aku ambil dulu. Oke. So, ini ada yang kesini juga. Oke, kita bahas satu-satu. 23. 3. Taurus, lalu ada The Empress gitu ya. Ada Ten of Pentacles, Earth Energy gitu ya. Juni 4 Q, Januari W 13 21 Juni Capricorn, Mei Capricorn, Earth Energy lagi. 31 Virgo. Earth Energy itu ada 3. Earth Energy itu ada 3, Taurus, Virgo, Capricorn gitu. Dan ini keluar 3-3-nya, Taurus, Virgo, Capricorn. Oktober, Desember, Maret, S, U, see you. Ada yang mau ketemu sepertinya, ada yang mau ketemu, antara kalian mau ketemu setelah kalian nonton reading ini, atau memang ada perencana untuk mau bertemu, tapi SU, see you gitu ya. U, Sagittarius, S,
April 18, Juni, Maret, Q, Januari, Gemini atau Gemini, E, 14, Mei, Agustus, April 29, 5. Tadi saya dengar 5. Jadi 5 itu berbicara tentang perubahan besar gitu. Jadi perubahan besar ini dalam artian kapanpun kan ada permasalahan gitu ya, tolong dipercayai bahwa perubahan besar ke arah yang lebih positif itu akan terjadi selagi diperjuangkan gitu ya. 5 juga bisa jadi adalah tanggal yang akan familiar untuk beberapa dari kamu gitu ya, beberapa dari kamu ataupun doi ataupun hubungan kalian gitu ya. Perubahan besar juga mengindikasikan kalau misalnya kalian ngerasa hubungan lagi adem ayem gitu ya. Baik lagi aku bilang Nine of Wands tadi kan, naik dan turun dalam artian kan aku tidak melihat energi Nine of Wands ini, energi ketidakstabilan ini ada di sebelumnya gitu ya. Walaupun secara perasaan dari dia ada nggak stabil gitu ya, ada emosional, tapi itu di perasaannya aja, tapi actionnya enggak gitu ya. Di kamu juga sedih, tapi nggak yang membiarkan sedihnya itu sampai membuat hubungan jadi naik dan turun gitu, yang baik enggak gitu. Nah tapi di bulan Februari 2021 ada potensi hubungan kalian benar-benar naik dan turun. Itu juga bentuk dari perubahan besar gitu kan, dari yang awalnya nggak ada naik dan turun gitu ya, cenderung lempeng-lempeng aja, tiba-tiba di bulan Februari 2021 jadi naik dan turun itu gitu. Tapi baik lagi, perubahan besar yang awalnya negatif bisa kedepannya jadi positif selagi diperjuangkan gitu ya. Oke, Virgo, Maret, Libra, Oktober, November, Cancer, kamu adalah Cancer dan possible kamu berhadapan dengan sesama Cancer gitu ya. Libra, kita ada Justice energi tadi Libra. November, lalu ada 19, Desember, K, Aquarius, Oktober, Aries atau Aries, Capricorn, Juli, Februari, 29, 9, kan ini kan bentar lagi Imlek ya. Aku dari tadi dengar Imlek. Jadi possible Imlek ini, perayaan Imlek ini adalah momen yang akan kalian gunakan untuk selebrasi, untuk bertemu, untuk have fun gitu ya. 12, G, Taurus, Aquarius, November, J, Agustus, September, D, Juni, F, X, November, Februari, Z, Sagittarius, Aquarius, Februari, Juli, 1, M, S, dan yang terakhir kita punya November gitu ya. Oke. Terima kasih Cancer. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.